wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Rizky Prastio, channelnya Miftahul Ulum TV. Pada kali ini kita akan bercerita seru dari balik layar tenda. Kita akan ngobrol dengan seorang pendaki yang sudah berpengalaman. Mau tahu ceritanya seperti apa? Mari kita perkenalan dulu bersama orangnya. Baik, bisa diperkenalkan Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Mutakin. Alamat saya dari Desa Beldoyong, Dukuh Blatayan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Apa yang pertama kali menarik kamu untuk terjun ke dunia pendakian ini, Mas? Yang pertama menarik saya untuk ke terjun di dunia pendakian yaitu penasaran sih, ingin tahu gimana rasanya bermain di alam, gimana rasanya muncak gitu sih. Gunung pertama yang Mas daki itu gunung apa itu? Gunung pertama yang saya daki yaitu namanya Puncak Songolikur, Puncak 29 itu di Kudus, Tahu itu. Ada pengalaman, Mas? Pengalaman mendaki. Piye? Wis mau ning Songolikur langsung mikir ngelanjutkan. Siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan kamu sebagai pendaki? Yang paling berpengaruh ya teman-teman saya sih, teman-teman saya yang pertama kali ngajak ke dunia pendakian gitu. Berarti awal mula mendaki itu dari teman-teman Mas? Iya, diajak besok ayo mendaki gitu. Ngajaknya kan itu kan lewat PA, terus ngajak, kok kamu dadakan ngajaknya, saya jawab gitu. Ya udah besok aja, langsung besok berangkat itu tanpa rencana yang panjang itu. Terus menurut Mas, apakah kamu lebih melihat pendaki sebagai hobi olahraga atau gaya hidup? ya penglihatan saya yaitu ke hobi sih, hobi olahraga itu ya. Ke hobi aja berarti, iya, sambil muncak gitu, sambil olahraga gitu, menikmati pemandangan ya, gitu ya. menikmati. Bagaimana tanggapan keluarga Mas saat mendaki itu? Tanggapan keluarga saya ya itu kan saya kan pamit, Pak tuh saya mau muncak gitu. Terus tanggapan keluarga saya, ya udah kamu hati-hati kalau nanti di gunung, jangan mengotori, jangan bicara kotor, dan saling jaga teman, jangan sampai tersesat, jangan sampai berpencar gitu ya. Ada momen paling berkesan dari pendakian pertama Mas? Momen paling berkesan di pendakian pertama saya sih yaitu saya bisa sampai ke puncak tanpa merasakan lelah itu. Ada, maksudnya ada rasa takut atau ragu-ragu gitu kan? Kalau itu nggak ada sih, Nggak ada. mantap saja. Dari bawah, dari base camp itu saya nggak berpikiran sampai takut sampai apa, nggak ada situ. Yang penting saya bisa muncak, sampai puncak, menikmati di sana, menikmati alam gitu. Menurut Mas, apa bedanya mendaki gunung dengan aktivitas outdoor lainnya itu? Kalau menurut saya perbedaannya ya, kalau di gunung itu lebih ke kayak kan di gunung kan muncak atau lebih ke bermain di ketinggian gitu kan. Ya. Kalau outdoor yang lainnya kayak di telaga atau di apa, kayak apa, kegiatan di luar ruangan gitu kan, beda sih kalau menurut saya ketimbang apa di puncak tadi. Gunung apa yang paling sulit Mas taklukkan sejauh ini? Gunung apa yang 3000 mtpl itu lupa lah soalnya namanya.
Gunung Poker. Coba kan 300 3.000 berapa ya? Nang pura sing dhuwur. Lek sing angel ditakluke carane ngono 3.000 mau sak. Ada bisa. Mertebu 3.100. Ayo kuwi 300 per bebu. Apa? Belen. Gunung apa yang paling sulit Mas taklukkan sejauh ini? Rinjani 300. Sumpah dijebol. 3.700. Jebul ketenan. Gunung apa yang paling sulit Mas taklukkan saat ini? Gunung Merbabu sih. Karena Merbabu. MTBL-nya juga lumayan tinggi itu 3.100 atau berapa itu nanti tinggi juga. Beda sama tadi puncak Songolikur itu kan cuman 1.600 berapa itu setengahnya kan lebih tinggi yang tadi Merbabu. Ada gunung favorit Mas? Dan kenapa? Gunung favorit bagi saya yaitu puncak Songolikur tadi, treknya enak ya, apa ada penjualannya di atas ya banyak juga kan, lumayan rendah ya, nggak sampai tinggi juga, jadi buat pemula itu cocok sih di puncak Songolikur itu. Ada kejadian ekstrim gak Mas yang pernah Mas alami di gunung? Kejadian ekstrim pernah waktu itu, tapi nggak pas di puncaknya sih, pas di bawah itu kejadian ekstrim. Sebelum puncak itu kan hujan yang nggak deras sih, cuman hujan. Terus saya pikir wah gimana nanti kalau di atas hujan gitu. Terus akhirnya lama kelamaan reda. Terus saya sama teman-teman ngambil keputusan, ayo silahkan ke atas sekarang gitu kan. Ke atas sekarang mumpung hujannya sudah reda. Alhamdulillah di base camp sampai ke puncak sampai ke base camp lagi nggak hujan sih, aman gitu. Pernah tersesat di jalur pendakian Mas? Kalau tersesat nggak pernah sih, Gak pernah. ketinggalan sama teman gitu. Saya kayak teman yang ada yang ada yang sudah di atas, ada yang sudah ada yang masih di bawah gitu kan. Saya sendirian di tengah-tengah, ini bingung mau nunggu apa nyusul gitu. Itu sih nggak ada tersesat, nggak ada. Soalnya kan di jalur kan sudah ada petunjuk, ini belok kanan belok kiri atau lurus gitu kan, sudah ada petunjuknya, Udah ada petanya gitu. ya. Jadi nggak ada yang tersesat sih. Ada pengalaman lucu Mas selama mendaki? Pengalaman lucu ada sih, waktu teman saya waktu itu kayak bawa kaos anak pang bawa kaos anak pang ataunya kayak atau gombrong skena gitu skena kan. gitu. Ya. Terus ada cewek lain, pendaki lain, dikatakan sama pendaki itu, katakan teman saya, mosing mas. Mosing. Terus saya tertawa kan, teman-teman pada tertawa. Terus lepas itu perempuan tadi yang pendaki lain itu sudah ke atas. Terus teman saya itu, wah dia kayak ngeramen saya gitu. Ya, momen terlucu itu sih. Terus waktu itu saya kan berempat. Yes. Nah, yang 3 itu saya sama teman saya berdua memutuskan ke atas. Yang 1 itu malah kayak, wah gak usah ke atas aja gitu. Nah, kenapa saya tanya? Ada pendaki tadi gitu. Pendaki tadi saya suka kayaknya gitu. Berarti apa itu Mas? Malu gitu? Ya kayak malu gitu. Saya bilang, kenapa malu gitu? Gak usah, ayo tetap, kamu sudah jauh-jauh loh ini loh, kayak sudah sampai 1000 mdpl kan, tinggal 600 lagi, kenapa kamu nggak mau lanjutin? Terus teman saya masih tetap masih ngegas itu kan, saya di sini saja, nggak kamu kalau bertiga ke atas saya tungguin di sini gitu. Terus
saya memutuskan untuk berhenti dulu, rehat dulu, karena mereka kan juga capek kan tadi. Terus lama kelamaan dia akhirnya menjawab sendiri, ayo lah ke atas saja. Terus gitu saya berempat akhirnya memutuskan untuk ke atas, akhirnya sampai puncak berempat gitu dengan selamat. Gunung mana yang paling ingin Mas daki tapi belum kesampaian? Gunung Rinjani sih. Rinjani Mas. Iya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Kenapa Masnya enggak didatangi itu? Jauh sih, karena beda sama kayak puncak Songolikur, puncak Krakatau yang puncak Atas Angin, puncak tadi yang di Ungaran itu. Apa itu? Ungaran. Puncak Ungaran apa ya, lupa saya. Ya itulah intinya. Dekat kan, beda sama Rinjani tadi. Berarti Masnya ini puncak itu yang dekat-dekat dulu Ya, itu. yang penting pengalamannya sih. Nggak usah jauh-jauh gini pikirnya. Kita jauh-jauh ke sana kalau nggak sampai puncak, ngapain jauh-jauh ke sana kalau ujung-ujungnya baru sedikit sudah turun lagi, karena energinya sudah kehabisan di jalan naik motor tadi karena jauh. Akhirnya mau puncak biasanya kayak energinya sudah habis, wah saya sudah capek ini, gimana mau lanjutin puncak atau enggak gitu kan, malah pikiran. Beda sama yang dekat-dekat jadi masih fit, dari rumah sampai base camp gunung kan masih fit, akhirnya lanjut naik sampai puncak sampai bawah masih fit juga gitu. Bisa menikmati alam gitu. Iya, tanpa kelelahan. Iya. Apa pengalaman yang paling bikin kamu bangga sebagai pendaki? Pengalaman yang bikin saya bangga ya tadi, pertama kali diajak teman terus langsung kesampaian sampai puncak. Kan biasanya kan kalau orang pemula itu kan paling setengahnya, umpama tadi di puncak Songolikur 1600 mdpl, paling kalau pemula kan 1000 gitu, nanti sudah turun 1000 sudah turun gitu. Nah, alhamdulillah saya waktu puncak pertama kali bisa sampai ke atas ya, tanpa ada kendala sedikit apapun. Itu pertama kali Mas. Ya, Apa yang paling Mas pelajari dari setiap pendakian itu? yang paling saya pelajari dari pendakian tersebut yaitu saling menjaga kekompakan dan tidak mengotori lingkungan sekitar. Karena kan itu kan di alam kan, di alam kita harus saling jaga, saling merawat alam juga. Kita nggak usah mengotori alam tersebut gitu. Pengalamannya seperti itu. Bagaimana mendaki mengubah cara kamu mendaki hidup? Skip. Menurut kamu Buat timur bro, tak aku nganut cek roti bisa bocor. sama lagi pikir RCE yo lagi 15 durung ngasih Jon. Masuk Durung. Menurutku kamu menjadi Dut. kehidupan, kalau iya apa pelajarannya? Bagaimana mendaki mengubah cara kamu memandang hidup? Let menit Apa arti puncak buat kamu? Tujuan utama atau sekedar bonus? Seperti era ada nih order resik waduh. berarti mau kayak 10 menit resnya. Ono kayak Oh, nggih Mas. Nggih. Apa yang Mas rasakan ketika berada jauh dari keramaian dan teknologi di atas gunung? Wah. Maksudnya. Apa yang kamu rasakan ketika berada jauh dari keramaian dan teknologi di atas gunung? Rasane piye tanpa keramaian karo tanpa teknologi? Ramai sifatnya. Masa ramai? Puncak kan ramai tau. Kayak seumpama lo. Ya iya saya umpama. Let's skip ya. Oke. Kamu pertanyaannya bro?
50 Jon, akeh. 50 Akeh. Pernahkah kamu menemukan inspirasi hidup saat mendaki? pernah menemukan inspirasi hidup saat ini. Jawabannya pikir ya, pernahkah kamu menemukan inspirasi juga arti lanjut ya ngger 40 iku resik. Apa hal yang paling membuat kamu rindu dari suasana pendakian? Ya kuwi dong. Wes Dut, oke. Apa hal yang paling membuat Mas rindu saat dari suasana pendakian itu? Yang saya rindu saat di pendakian yaitu sesama pendaki itu saling menolong, Mas. Saling sapa itu yang saya rindukan itu. Karena kita kan nggak saling kenal, tapi mereka kayak teman kita sendiri, kayak saudara kita sendiri gitu. Saling bantu, saling sapa, saling nyemangati gitu kan. Kayak umpama kan ini saya dari bawah gitu kan, dari bawah terus tanya sama pendaki lain, Mas ini puncak kurang berapa menit gitu kan, kayak cuman masih 20 menit gitu, padahal kan sebenarnya 1 jam gitu kan. Dia bilangnya dia 20 menit biar kita kan nggak kaget gitu kan kalau dibilangin masih 1 jam gitu. Akhirnya nanti kita kaget, terus kita kayak ada pikiran memutuskan untuk kembali ke base camp gitu. Itu sih yang paling saya rindukan. Maksudnya Masnya pernah gak merawat orang sakit di atas gunung itu? Kalau merawat orang sakit nggak pernah sih, Mas. Tapi kalau menemani orang kelelahan pernah sih. Pernah. Teman itu waktu itu kayak kelelahan minta istirahat dulu lah gitu karena saya capek gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Terus dia kayak mual katanya gitu kan. Terus saya bawa minyak kayu putih itu, saya olesi ke badan sama di kepala itu. Ya udah kamu tidur dulu aja 10 menit atau 20 menit, nanti kita baru lanjut perjalanan gitu. Jangan dipaksain gitu. Kalau merawat orang kelelahan pernah. Bagaimana Mas mempersiapkan fisik sebelum naik gunung? Saya mempersiapkan fisik sebelum naik gunung itu kalau saya berangkatnya pagi itu kan. Kalau berangkat pagi tidurnya nggak usah begadang, nggak usah kemalaman. Karena nanti kalau umpama kita berangkat jam 6 dari rumah, kalau kita tidurnya jam 3 ya nanti di trek nggak bakal fit sih, nggak bakal kuat, soalnya energinya habis dari malam kadang kurang tidur juga kan. Maksudnya itu nggak latihan lari-lari dulu biar bisa Iya, itu harus diimbangi guys. Diimbangi. Iya, harus kalau hobi muncak itu harus hobi lari juga, hobi jogging gitu. Ya, biar kalau di trek nanti kakinya bisa kuat, fisiknya kuat, nafasnya bisa teratur gitu. Kalau orang yang nggak pernah jarang lari-lari itu malah nanti nggak kuat di trek gitu, malah bahaya. Seberapa penting mental dalam proses pendakian? Mental itu penting sih, penting banget itu menurut saya. Karena kalau nggak ada mental naik gunung itu kayak Takut itu. kayak mikir yang enggak kayak nanti kalau aku di sana terpeleset, nanti kan gunung kan tinggi itu kan, Licin. ya nanti kalau aku terpeleset, aku tersesat, aku kayak gimana itu. Mental sih penting sih menurut saya. Pernah nggak Masnya itu melihat hewan-hewan buas gitu? Kalau hewan buas nggak pernah sih. Tapi kalau cuman hewan satwa, hewan liar itu kayak tupai, bajing, apalagi kayak burung-burung apa itu yang liar-liar itu pernah sih. Monyet nu. Ya monyet. Terus tapi kalau kayak harimau, kalau apa-apa itu nggak ada sih, nggak pernah. Ada. Berarti aman. Aman. Apa perlengkapan yang wajib selalu Mas bawa ke gunung?
Perlengkapan yang wajib saya bawa ke gunung kalau tektok itu ya yang penting kita bawa minum ke atas, bawa P3K juga itu yang penting ini apa namanya minum sama P3K tadi. Kalau jajan sih beli di atas aja banyak. Kalau itu mas, gunung-gunung yang tinggi itu kan rata-rata warungnya itu mahal-mahal. Iya. Jadi gimana ya kalau nggak bawa makan? Ya mau aku tekan apa P3K. ini. Nanti mau. Apa perlengkapan wajib yang selalu mas bawa saat ke gunung? Perlengkapan wajib yang saya bawa kalau naik gunungnya tektok itu yang penting air sih, minuman itu sama P3K sih yang penting. Kalau jajanan itu bawa sedikit lah, yang penting nggak banyak-banyak buat biar nggak membebani tas kan. Kalau apa namanya barang-barang yang nggak penting ya nggak usah dibawa, tinggal di base camp aja. Tapi sebelum ke atas itu berarti udah makan dulu apa belum mas? Sebelum ke atas itu harus udah makan dulu, dari base camp maupun dari rumah tadi harus udah makan, karena nanti kalau kita muncak kalau belum makan itu nanti perut nggak akan apa namanya stamina nggak akan kuat. Pernah nggak mas merasa salah dalam memilih perlengkapan atau jalur? Kalau memilih perlengkapan nggak pernah sih, tapi kalau memilih jalur itu pernah saya memilih, kan ada 2 jalur itu kayak lewat sini bisa terus saya memilih ke kanan, memilih ke kanan itu ternyata bisa lewat kiri juga bisa, lewat kanan juga bisa, malah lebih dekat yang kiri tadi. Soalnya teman saya lewat yang kiri itu katanya cuman dekat kok yang kiri, kok kamu tadi lewat mana gitu kata teman saya. Terus saya bilang saya yang belok ke kanan tadi, cuman muter doang ya, tidak ya apa dekat yang kiri gitu. Salah jalur. Tip cara menghadapi cuaca ekstrim itu di gunung gimana mas? Cara menghadapi cuaca ekstrim Di gunung berarti waktu di atas ya? ya saat hujan Gitu. Saat cara saya menghadapi ya kalau cuaca ekstrim kayak ada petir atau apa itu cari dulu, kayak ada pos atau apa gitu, pos atau warung itu apa niup neduh minta neduh dulu itu. Kalau nggak ada itu agak bahaya sih, agak khawatir soalnya kan di bawah apa namanya bawah pohon juga kan bahaya kalau ada petir kan. Jadi kalau saya menghadapi cuaca itu kita cari dulu, lihat peta juga kan dikasih peta sebelum naik itu, dikasih peta kita lihat, oh ini di atas nanti ada pos sekitar 300 meter atau berapa itu ya, lanjutin saja dulu nggak apa-apa, langsung kita lanjut sampai pos nanti baru neduh. Berarti itu kalau neduh sampai ujinya berhenti apa? Kalau kita sudah lama di situ tapi hujannya masih nggak reda-reda, kita apa namanya saya nu caranya wes Bisa apa mau hujannya terang-terang ya DB ya tetap nang kono wae tetap lihat di tempat tetap memilih tempat, milih kalau hujan. mosok saya Malu yang ngomong kalau hujannya itu nunggu reda apa mau? Kalau hujannya deras itu nunggu reda apa gimana mas? Kalau pas waktu di pos hujannya masih agak deras ya nginep dulu apa namanya neduh dulu. Tapi kalau hujannya rintik-rintik kayak gerimis tuh ya lanjut ya apa-apa, hati-hati juga karena kan habis hujan treknya kan licin juga kan, harus hati-hati itu. Apa kalau nggak pengen lanjutin ya neduh dulu nggak apa-apa, tunggu hujan
menurut Mas seberapa penting peran tim dalam keberhasilan mendaki itu? Penting sih kalau peran teman, karena kalau kita muncak sendirian kan, kalau kita kesulitan kan harus minta bantuan ke pendaki lain. Itu juga kalau ada pendaki lain saat lewat, kalau nggak ada kan kita bingung sendiri. Kalau ada teman kan, kalau kita kayak ini minumku habis, kamu bawa minum nggak gitu. Kalau nanti teman bawa kan boleh minta, karena sama teman sama tim harus saling tolong menolong biar nggak ada kesulitan satu sama lain gitu. Bagaimana cara Mas tetap tenang kalau menghadapi situasi darurat di gunung? Tetap tenang ya, itu sih, karena kan kita kan di gunung cuman ngandelin teman atau enggak pendaki lain gitu kan, nggak ada penolong atau apa. Itu kan penolong kan cuman kalau ada yang apa namanya, yang darurat beneran sih. Kalau cuman kayak darurat cuman pingsan gitu kan, di apa namanya, ditolongin sama teman atau pendaki lain gitu, kita harus tetap tenang, nggak usah panik sih, karena satu sama lain, karena ada teman kita bisa bantu satu sama lain gitu. Berarti begitu ya Mas Sarah. Ya. Apa pendapat Mas tentang pendaki yang meninggalkan sampah di gunung? Pendapat saya tentang pendaki yang meninggalkan sampah ya, besok-besok kalau mendaki jangan diulangi lagi sih, karena itu merugikan kita kan, merugikan lingkungan sekitar. Kalau umpama besok kita muncak lagi di gunung itu, kita melihat kok ada sampah banyak, kalau kita nggak apa namanya, nggak ingat kalau kita buang sampah di situ kan, akhirnya kan menyalahkan orang kan, kenapa dia membuang sampah di sini padahal dia kemarin apa namanya juga membuang sampah di situ kan. Iya. Bagaimana cara Mas berkontribusi menjaga kelestarian alam? Cara saya menjaga kelestarian alam yaitu, kalau kayak makan roti itu kan bagusnya kan ada pulsa itu kan, nggak usah dibuang di tempat makan tadi, nggak usah dibuang kemana-mana, bawa saja dulu ke tas atau dikantongin gitu. Nanti kalau sampai base camp itu, kalau nanti sudah sampai base camp dibuang di base camp aja, nggak usah di track, waktu di track itu nggak usah dibuang ke situ. Atau enggak, kalau ada warung itu kan pasti ada tempat sampah, ini sama saya mau buang di sini ya enggak apa-apa, mesti itu jangan buang di trek sembarangan, karena kita sama-sama makhluk hidup, jadi harus saling menjaga gitu, saling merawat, saling menjaga sih, nggak usah merusak alam gitu. Pernah nggak Mas saat naik gunung itu membawa makanan berat seperti nasi? Kalau saya sendiri nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi Itu kalau boleh nggak Mas itu? Boleh, tapi tergantung sih, kadang kan itu pas di base camp itu kan kayak ada yang menjaga itu, kalau dia suruh nggak bawa makanan berat ya kita tinggal saja, tapi kalau boleh dibawa ya silakan bawa, nggak apa-apa gitu. Berarti tergantung itu pengamanan. Iya, tergantung itu. Kalau dia mengizini kita bawa makanan berat untuk ke puncak ya, kalau kita butuh ya bawa saja, kalau kita nggak butuh ya nanti beli di atas saja gitu. Di atas. Menurut Mas, apakah kesadaran para pendaki muda sekarang sudah cukup baik soal lingkungan? Kesadaran pendaki muda cukup baik sih, Cukup baik. banyak yang menjaga kelestarian juga, menjaga kebersihan juga. Apa pendapat Mas tentang pendakian yang sekarang jadi tren media sosial? Pendapat saya wajar sih itu, karena sekarang kan lagi trennya puncak sih, puncak baik di gunung, baik pemula maupun di level
sudah pengalaman gitu kan. Iya. Sekarang kan trennya kan itu puncak, jadi wajar sih kalau banyak kata ikut-ikutan orang ingin mencoba gimana rasanya naik puncak, naik gunung itu. Bagaimana kamu menyeimbangkan antara konten dan tanggung jawab? Konten buat let gunung mana yang paling mengubah hidup Mas dan kenapa? gunung yang paling yang saya lihat ya gunung tadi sih, menurutku gunung Songolikor, puncak Songolikor tadi, karena selain warungnya agak banyak ya treknya juga enak, karena kan treknya kan itu kan semen itu cor-coran. Oh, berarti treknya itu enggak apa ya? Enggak Ya, tanah enggak. langsung trek gitu Mas, Iya. berarti. Apa namanya itu kan buat apa, buat aktivitas warga juga kan, apa memilih apa, memanen kopi, memburu apa ngarit Oh, ngaret. buat pakan ternak gitu kan, buat aktivitas warga. Jadi treknya semen, aspal, cor-coran gitu kan, nggak tanah. Soalnya kalau tanah itu buat aktivitas naik gunung pakai motor, buat aktivitas warga itu izin, jadi bahaya itu. Berarti itu bisa naik pakai motor itu Bisa Mas? ada warga sekitar, soalnya kan gini, warung tadi kan di ketinggian, nah itu nanti naiknya itu pakai motor. Kalau Mas bisa mendaki dengan siapapun di dunia, kamu Mas pilih siapa? Saya memilih orang yang saya kenali sih, nggak orang yang nggak saya kenali. Kalau takutnya gini, kalau orang yang nggak saya kenal nanti malah di track nggak apa namanya, nggak asik, nggak banyak bicara, nggak apa gitu kan takutnya. Kalau kita orang sudah kenal kan, maupun bercanda apa menertawakan apa komunikasi kan sudah enak gitu kan ya. Tuh turun itu gimana ceritanya Mas? Pas turun itu jalannya licin atau seperti naik biasa saja? Pas waktu turun ada enak sih. Pas waktu turun dari puncak sekitar turun 200 meter atau 300 meter itu saya waktu itu apa membeli nasi kan, karena lapar ingin membeli nasi dulu di situ sama teman-teman. Terus lanjut perjalanan sambil makan roti, minum, terus lanjut perjalanan sampai pertengahan gunung itu kan. Saya kan sendirian lari jogging lari itu di trek, teman-teman saya itu di belakang. Waktu itu ada kejadian unik, kayak waktu saya berhenti menunggu teman-teman saya di trek itu, berhenti. Terus waktu sudah kumpul di tempat saya berhenti tadi, kita lanjutkan perjalanan untuk turun. Terus saya berempat dari jarak saya berhenti tadi kurang lebih 100 meter atau enggak ada sih 100 meter, 50 atau 40 gitu, ada orang teriak-teriak, mas terus kayak ada yang manggil kita gitu, saya gitu. Terus teman saya enggak ada. Terus saya memutuskan untuk berjalan lagi 10 meter atau 20 meter, enggak ada sih 10 meter paling. Terus dia manggil lagi, mas gitu, tolongin. Kita memutuskan untuk kembali kan, naik lagi. Ternyata jatuh orangnya, pakai motor jatuh. motornya kopling juga kan, kopling masih buruk, masih nyala. Terus saya pegang belakang itu pegang ban belakang, sama orangnya gitu kayak gemeteran gitu kan, karena kan itu kan belok gini, belok gini, posisi dia di sini.
karena kan kalau dia otomatis memberdirikan motornya kan langsung terjun nanti dayanya itu langsung saya pegangi ban belakang sama teman saya, ayo tolongi kita pegangin ban belakang gitu. Terus saya ajak kan gitu, saya gini dorong gitu. Terus dia bilang, mas saya bareng aja gitu, motornya itu dituntun itu kan. Saya suruh dituntun aja pak, nggak usah dinaikin, takutnya nanti ada kendala lagi gitu kan. Terus waktu itu ada kayak ngepang gini jalannya kan. Kalau ini nanti lurus ke sana, kalau saya kan jalurnya kan di sini. Nah di sini itu berhubung di sini itu ada pos. Nah waktu itu saya mau terjun sini, orangnya malah ikut di sini, padahal truknya tadi kan kayak tangga-tangga gini kan, bahaya jadinya kalau kan longsor juga gini. Kata yang orang-orang pendaki di pos itu, baiknya lurus aja pak, itu nggak usah lewat situ sih, nanti jalannya truknya jelek, lemah, tanah itu bahaya nanti gitu. Terus akhirnya dia memperberanikan diri untuk lanjut sendiri gitu. Itu sih menurut saya. Apa impian atau target pendakian mas berikutnya? Impian target berikutnya apa impian atau target pendakian kamu berikutnya? Contohnya Ya targetnya gunung targetnya keluar HP kok piye ya. Mas, apa impian atau target pendakian mas berikutnya? Impian saya ya ingin ke gunung yang agak lebih tinggi sih ketimbang Gunung Puncak Songelkur tadi, biar pengalaman makin banyak, memperbanyak pengalaman, biar bisa melihat alam di sana juga kan gitu. Berarti seperti Gunung Marjawa Iya kan, itu tinggi-tinggi dan biayanya nambah gitu ya. Nah, kalau disuruh menggambarkan arti pendakian dalam satu kata itu apa itu dan kenapa mas? Kerja keras sih. Kerja keras? Ya, karena kita naik gunung itu kayak nggak mudah sih. Kita harus melewati rintangan seperti hal tadi, hal lucu, hal membahayakan, hal rintangan itu. Berarti kita harus bekerja keras agar mendapatkan yang agar yang agar bisa sampai puncak sih dengan selamat gitu. Ya, itu dia tadi obrolan seru kita bersama Mas Asmi, seorang pendaki yang sudah berbagai banyak kisah dan pelajaran dari balik setiap langkah di gunung. Dari cerita tadi kita belajar bahwa mendaki bukan cuma soal mencapai puncak, tapi tentang perjalanan menuju diri sendiri. Saya Danursi Prastio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.